Masya Allah masih di Islam itu indah dan buat jamaah ini yang baru bergabung ya. Kalau mau nih rezekinya dipercepat, hak orang juga harus dipercepat ya. Masya Allah, karena tema kita hari ini adalah rezeki ingin cepat, hak orang dipercepat. Masya Allah. Nah jamaah sebelum kita lanjut nih ya, aku mau ngasih video tayangan nih. Polemik tak halal, rumah makan ayam goreng legendaris. Aduh gimana nih maksudnya? Yuk kita tonton jamaah. Kehalalan makanan kembali menjadi sorotan di masyarakat setelah salah satu rumah makan ayam goreng legendaris di kota Solo tersandung polemik. Salah satu produk rumah makan ayam goreng yang telah berdiri sejak tahun 1973 itu tidak masuk kategori halal karena diduga menggunakan minyak. Kehebohan ini bermula dari unggahan akun @pedalranger di media sosial Thread yang mengaku terkejut setelah mengetahui penggunaan bahan diduga non-halal. Salah satu pegawai rumah makan ayam goreng mengakui jika minyak penggorengan di tempatnya bekerja menggunakan minyak. Bahan non-halal tersebut dipakai untuk menggoreng kremesan ayam. Astagfirullah, semoga para pedagang lebih amanah lagi ya, lebih jujur lagi dalam menjual barang dagangannya gitu. Jangan sampai pembeli itu jadi terbohongi gitu ya. Kenapa sekarang itu ada ribet tuh, ada halal MUI segala macam. Sebenarnya untuk mengurangi yang begini, menghilangkan yang seperti ini. Tapi Ustadz kalau misalkan nih kita menutupi atau menahan informasi tentang kebaikan terhadap orang lain itu boleh apa enggak sih gitu. Jadi alasannya biar kelihatan kita lebih unggul gini. Iya kok kayak video tayangan yang tadi gitu. Itu balasannya apa dari Allah kalau kita seperti itu? Silakan Ustadz tausiahnya. Terima kasih Betari Tabe Guruku Ustadz Maulana Habibullah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para alim ulama, jelas sekali ancamannya. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi orang-orang yang curang. Curang yang mana itu? Dalam ayat ini diceritakan ada orang yang ketika dia menimbang untuk dijual, dia kurangi timbangannya. Tapi ketika dia membeli, dia tambahin, subhanallah. Berarti dia mengurangi dan menambahi. Ini curang atau tidak, Bu? Curang. Kalau kata Imam As-Sa'di mengatakan, kalau ngurangin dan nambahin aja udah wail, kecelakaan. Wail itu ada beberapa makna. Bisa wail celaka di dunia, bisa wail artinya neraka wail tempatnya. Subhanallah, kebinasaan tempatnya. Kalau mengurangi saja sudah dapat neraka wail, bagaimana dengan yang orang yang membohongi? Bagaimana dengan orang yang mengambil haknya orang lain? Subhanallah. Kalau ngurangin saja sudah diancam sama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau membohongi? Bagaimana kalau mengambil sepenuhnya hak orang lain? Bagaimana kalau menipu orang lain? Subhanallah. Maka jelas sekali ancamannya, langsung Allah katakan wailul lil mutaffifin. Lalu bagaimana kalau ada orang menutup-nutupi daripada barang jualannya, dia kemas dengan baik, ternyata subhanallah apa yang dijualnya tidak sesuai dengan casingnya, tidak sesuai dengan kemasannya, tidak sesuai dengan ratingnya, subhanallah. Maka apa yang terjadi? Allah katakan di dalam Al-Quran, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Ada perintah khusus bagi orang beriman agar menegakkan timbangan. Artinya apa? Harus sesuai. Jangan sampai kita membohongi daripada konsumen, kita membohongi daripada customer, maka itu ancaman besar dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, ancamannya akan berbuah apa sih? Ternyata sudah diceritakan di dalam Al-Qur'an tentang kisah kaum yang mana yang dibimbing oleh Nabi Syuaib alaihissalam. Mereka hobinya curang dalam berdagang, bohongin pembeli, ngurangin timbangan, segala macam dia lakukan untuk menipu supaya kekayaan diri. Lalu Allah datangkan awan hitam di atasnya, lalu ada petir yang turun ke rumah-rumah mereka sehingga mereka bagaikan mayat langsung menjadi, oh subhanallah. Intinya diadab oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang curang dalam perdagangan ini. Tuh jemaah, mau disambar geledek. Kalaupun mungkin kelihatan untungnya banyak, itu sebenarnya sejatinya bukan keuntungan, melainkan kebinasaan. Nauzubillah, terima kasih Ustaz. Sama-sama Betari. Tuh tangannya jemaah, Masya Allah.
Bukan keuntungan tapi kebinasaan. Sama disambar geledek juga tuh tadi. Mau kan? Makanya jangan ya jemaah. Masya Allah. Nah aku sekarang mau tanya nih ke Al Habib Abdullah. Masya Allah. Tadi kan panggilnya Habib-Habib doang. Tadi nama panjangannya sekali-kali Al Habib iya, Abdullah. Masya Allah. Masya Nah Allah, Habib ini membahas segmen yang sebelumnya ini tentang Baik. warisan. Katanya kan warisan itu sudah diatur tuh ada sesuai syariatnya. Iya. Gimana nih kalau misalnya ada salah satu keluarga yang dia tuh sengaja mengatur warisannya tuh lebih banyak bagian buat diri dia daripada saudara-saudaranya. Itu termasuk mempercepat rezeki dia tapi mempersempit rezeki keluarganya bukan sih? Seperti itu ya kayaknya mah. Silahkan tausiahnya Habib. Siap, baik. Mohon izin Mbak Betari Ahyu, guru kita Ustadz Maulana, Ustadz Syam, dan para jamaah Islam itu indah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya, para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang sering terjadi bukan hanya sekali dua kali, mungkin banyak sekali ada orang yang ingin mengatur harta warisan. Nah, ini perlu kita tandain nih dan garis bawahin. Di antaranya apa? Di antaranya pengen jadikan warisan jadi modal, ada apa enggak? Hah? Banyak enggak kira-kira? Ya. Baik. Kalau seandainya niatan dia, wah nanti ini keuntungannya buat saya pribadi. Maka na'udzubillah min dalik, telah kita dengar tadi tausiah dari guru kita Ustadz Syam, bagaimana celakanya orang-orang yang curang. Ya, itu sama saja dengan berbuat curang. Tapi misalnya niat dia untuk menyelamatkan. Ya, mohon maaf, ada orang mewariskan harta mungkin secara nominal nilai uang 1 miliar. 1 miliar tahun 2025 sama 1 miliar tahun 2035 beda nggak Bu? Beda, kira-kira ada inflasi ya. Tapi dia ingin menyelamatkan, coba saya mau belikan tanah aja nih. Coba saya mau belikan sesuatu yang kira-kira nanti setelah 10 tahun saudara saya ataupun saudari saya ini bisa menikmati hasilnya tanpa inflasi, tanpa ada kekurangan sedikit pun. Maka orang yang seperti ini mendapatkan fadilah, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, juga bagi orang yang ingin mengatur warisan harus izin dengan walinya, ya, harus izin dengan walinya. Jangan semena-mena. Mentang-mentang udah ngomong, kan biasanya kalau orang diwariskan itu sisa ibu ya sama anak-anak biasanya. Langsung ngomong aja sama ibu, Bu ini kan adik kita nggak tahu apa-apa ini segala macam. Dilobilah ibunya, keluar duit tadi, ini kartu PIN PIN ATM ayah ini dan lain sebagainya, dikasih dipakai sama dia. Sering kejadian nggak Bu? Banyak ya. Tapi ini makanya dia perlu tahu benar. Karena apa? Karena urusan warisan ini Allah Ta'ala langsung yang memerintahkan. Yusikumullah fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Ini langsung perintah dari Allah. Tidak ada ayat yang seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecaman, sangat kecaman kecuali ayat waris. Oh, sangat luar biasa. Ya, Habib. Berarti kalau misalkan pembagian warisan tuh alangkah baiknya ada walinya ya? Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak, siapa yang punya anak wali itu ya? Bagi yang ini ya, yang bagi yang di bawah umur Oh, maksudnya. Kalau gitu. yang sudah berumur nggak usah pakai wali, nanti takutnya mau minta nikah dia. Oh iya baik. Siap. Terima kasih ya Habib tausiahnya. Bedakan wali sama wali bank. Oh beda. Beda, Oke, baiklah. Tepuk tangannya dong jamaah, Masya Allah. Nah ini jamaah yang studio masih pada mau curhat kan? Masih. Ya udah yuk, karena sekarang kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat? Siapa? Yang mana ya? Ibu yang ini mau Bu? Ayo Bu, silahkan ke tengah. Masya Allah. Mari Bu, untuk Habib dan Ustadz Maulana silahkan. Ayo Bu, mari Bu. Sini Bu. Jalannya kayak orang mau nyebrang. Tengok kanan kiri gitu. Silakan Bu, ini mic-nya. Perkenalkan diri Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihatun dari Jam'iyah Nur Hikmah dari Tegal, Selawi. Masya Allah, tepuk tangannya mana? Curhat apa Ibu? Ini mau curhat ini Ustadz. Ya itu. Saya punya kakak perempuan, sudah lama menikah dan dia tak punya anak, tetapi dia ngangkat anak. Tak lama kemudian mereka berdua meninggal. Terus dia meninggalkan harta, sedangkan sebagian harta dari kakak dan ipar dijual sama keluarga dari ipar tanpa sepengetahuan keluarga saya. Apa itu hukumnya Pak Ustadz? Habib silakan. Ya. Apa hukumnya Habib? Baik, untuk masalah harta warisan bagi orang yang mohon maaf saya sampaikan di sini tidak memiliki anak ya, harus menginformasikan terhadap keluarganya. Karena apa? Karena warisannya bukan jatuh ke anak angkat, warisannya jatuh kepada saudara ya, warisannya jatuh kepada orang tua kalau ada orang tuanya. Nah ini perlu diperhatikan dengan benar. Kalau mau ngasih anak angkat ini, kasihlah hibah sebelum apa? Sebelum waktu meninggalnya ya. Jadi kalau memang ada hibahnya kayak tadi yang disampaikan oleh para guru-guru kita, yang jelas surat-suratnya ya. Kalau mau ngasih misalnya rumah ini dan lain sebagainya. Dan juga pertimbangkan ya, pertimbangkan. Ketika kita memberi, pertimbangkan jangan sampai apa? Melukai hati saudara-saudari kita ya. Kita udah nggak ada, naudzubillahi min dzalik, malahan bawa iri dengki terhadap keluarga kita. Naudzubillahi min Amin dzalik. zalik. Nah Ibu mohon maaf kalau aku boleh tanya, kondisi anak angkatnya itu gimana sekarang Bu? Kondisinya? Boleh Bu? Kondisinya masih Mic-nya Bu, bukan ke saya, ke Ibu. Iya, iya, maaf. Gimana Bu? Masih sekolah Oh, masih SMP. sekolah. SMP? Iya, Oh, anak angkatnya satu aja? Satu? satu. Oh, masih Iya, SMP. Perempuan. Perempuan. Gimana tuh Ustadz Maulana kira-kira? Mohon izin tanpa menggurui, makasih banyak Habib tadi sudah menjelaskan, tinggal saya melanjutkan. Kalau berbicara tentang warisan, apalagi orang yang tidak punya anak, tolong semuanya pada dasarnya tidak boleh membagi warisan sebelum 3 ini diselesaikan. Apa itu? Penyelenggaraan jenazahnya, kebutuhannya dan sebagainya. Kemudian bayarkan utangnya. Mungkin masih ada utang, sakutan. Kemudian ini utangnya, sangkutan utang, wasiat. Nah, ini apa wasiatnya? Mungkin ada wasiatnya. Ada wasiat tidak berucap, tapi kita lihat kalau seandainya beliau masih hidup, beliau masih menanggung ini anak angkat tadi kan. Sebaiknya siapapun yang memegang harta warisan itu harus mempertimbangkan kebutuhan anak angkatnya. Meskipun anak angkat tidak dapat warisan, tapi jadikan dia adalah sebagai wasiat. Ya, wasiat. Kemudian ada yang namanya nasar. Nasar kan itu harus ditunaikan juga. Bukan yang mati nasar. lampu ya? Bukan. Oh, Jadi nasar juga keinginannya sesuatu yang harus ditunaikan. Karena jangan sampai justru orang mati itu, orang yang meninggal itu kasihan. Justru dia terjerat karena ada kewajiban yang belum ditunaikan. Maka sebaiknya dibicarakan baik-baik. Tahu nggak penghuni neraka yang masih jalan-jalan di muka bumi? Mau tahu? Siapa tuh Ustadz? Mau tahu? Siapa? Siapa? Mau tahu? Siapa? Orang yang mengambil harta warisan. Aduh, nauzubillah min dzalik. Karena memutus silaturahmi, menyakiti perasaan orang tuanya atau orang yang meninggal itu yang punya warisan. Dan mohon maaf, ini juga bisa merusak hubungan kita. Jadi sebaiknya dibicarakan baik-baik dulu. Mungkin dia menyelamatkan atau menjual dengan maksud tujuan yang baik. Kita dahulukan persangka baik aja dulu. Ya Bu ya? Ya Bu. Sebaiknya dibicarakan baik-baik supaya tidak terputus silaturahmi. Karena warisan itu sebenarnya salah satu tujuannya adalah bagaimana kita untuk merenggangkan rumah tangga, keluarga. Kenapa laki-laki benar. dapat warisan 2, perempuan 1 setengahnya? Supaya ada hubungan persaudaraan itu tidak lepas. Oh. Karena laki-laki itu kan menanggung saudara perempuannya.
Bener juga Ya, ya. jadi seperti ini juga mudah-mudahan ini bisa jadi lahan untuk saling silaturahmi. Amin. Iya, yang Iya, penting mah jadi berpikir positif, Positif aja dulu Ibu ya. Mungkin kalau karena tidak boleh ada harta tanpa tuan, tanpa pemilik. Masya Allah, terima kasih guru. Ibu cukup lega ya? Alhamdulillah. Nah jamaah kita mau break dulu ya. Terima kasih, Ustaz. Iya sama-sama Ibu. Jangan kemana-mana. Dan turun. jamaah, ini aku mau ngasih tahu. Informasi apa? Ini ada program terbaru Ya. dan terheboh di Trans TV. Apa itu? Namanya Jogetin Say. Wow, Nanti kita bakal semangat ya. seru-seruan, joget-joget lucu. Pokoknya vibes-nya mah pecah banget. Kapan tayangnya? Setiap hari Senin sampai Jumat jam 8 malam. Wow. Ya, dicatat ya, jangan sampai ketinggalan, oke? Jamaah-jamaah. Alhamdulillah. Jogetin Say. Jogetin Say. Udah nggak sabar mau joget bareng kita? Jogetin Say sekarang hadir lebih awal. Dengan perang joget massal yang lebih rame dan lebih hot. Masih dengan banyak hadiah menarik serta hadiah uang total puluhan juta rupiah yang menanti kamu. Mulai 23 Juni, Jogetin Say hadir lebih awal setiap Senin sampai Jumat live mulai jam 8 malam di Trans TV.